Syekhul Mursid itu enggak asal. Mohon maaf. Siapa yang mau masuk torekat? Nah, itu enggak usah. Itu bukan torekat, barang murahan. Enggak ada torekat kayak begitu. Diminta aja kagak dikasih. Saya saat SMP kelas 3 awal, saya datang ke seorang Syekhul Mursid. Saya izin dulu sama saya punya ayah. Ya, saya mau masuk tarekat dah. Begitu. Kata ayah kita, ngapain bocah masuk tarekat gitu. Tapi nanti di depan tuh ada namanya Ba'is Qawi. Ada dorongan kuat temannya. Itu mahal harganya. Ntar di depan tuh Madad ngomong begitu. Kata kita enggak. Singkatnya saya datang ke rumah Syekhul Mursid. Artinya setelah dialog panjang minta izin, ujungnya diizinin, ya terserah begitu bahasa beliau. Lalu kemudian datang hari Rebo. Lalu ditanya, ada perlu apa begitu. Saya bilang, Yai, saya ingin masuk tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Kata Kiai, enggak bisa, ini Rebo, malam Jumat. Baik, Salim pulang. Malam Jumat saya datang, lagi di kamar kholwat. Tunggu, jam 9 malam keluar dari kamar kholwatnya. Lalu ditanya, ada perlu apa? Saya pengen masuk tarekat. Masuk kamar, belum dapat izin. Jumat depan aja. Saya mau cerita, karena ini panjang, sampai 7 Jumat. Sampai minggu demi minggu, kalau bahasa orang kampung diombang-ambing. Begitu, Jumat depan. Tuh torekat tuh kayak begitu. Begitu saya mau dongengin. Bukan ayah masuk torekat, siapa yang mau talkin, gue wakil talkin. Oh, kagak begitu. Itu namanya tarik ikat, bukan torekat. Ada aturannya. Ada. Lama saya kalau berbicara jiwa, waduh, ini dikasih apa kagak ya? Kita ngadu lagi sama kita kerja. Kenapa dibilang masih kecil mau masuk tarekat gitu. Lama. Dan ketika di kesekian kali udah 7 Jumat, baru dibawa ke kamar kholwatnya. Ada aturan. Begitu. Enggak gampang. Dalam dunia suluk namanya. Enggak ditawar-tawarin, enggak. Emang harus diminta dan juga harus menyampaikan kegiatan kita. Ini saya dongengin poin ujungnya yang saya pengen saudara dengar. Poin pertama mau nggak dengar nggak apa-apa. Ujung ini nih. Sampai nama Syekhul Mursid, Yai, saya ini kegiatannya begini dari pagi sampai malam. Kalau dagang begitu. Kalau apa yang ini?
saya ingin dibimbing torekat. Nanti yang milihin itu kiai. Oh, Anda mau torekatnya ini aja. Begitu. Karena nggak bisa beda-beda. Orang Qadiriyah kudu 165. Begitu zikirnya. Orang Syadiliyah kudu mujahadah dulu. Lama. Puasa ratusan hari baru boleh masuk torekat. Syadil. Beda-beda. Cari yang ringan. Begitu supaya kita bisa istiqomah dalam dunia tarekat. Begitu, jangan sekedar zikir doang, ujungnya puyangnya kagak hilang juga karena zikir, karena puyang. Ini tagihan masalahnya, bukan pengen deket sama Allah. Lain, itu bukan tarekat, zikir. Begitu. Tarekat itu bagaimana menempuh jalan keselamatan dengan akhirat. Begitu. Nanti macam-macam tuh saya dongengin bagaimana Nabi ngebimbing sahabat. Makanya ketika Nabi ditanya, amalan apa yang nganterin saya ke surga? Jawabannya ribuan. Sama Nabi, jawabannya beda. Tuh, namanya Syekhul Mursyid. Ada orang, amalan apa Nabi? Biar saya masuk surga. Begitu. Sedekah doyan. Orang nih, sholat malam doyan, puasa doyan. Cuman ngomel mulu. Maka ini yang Nabi lempengin. La taghdab. Jangan marah ya. Itu. Ada orang sopan. Begitu sopan, begitu tahajud rajin, Senin Kamis rajin, sedekah Jumat berkah luar biasa, ratusan bok. Tapi Nabi lihat ketika nanya, amalan apa yang nganterin surga? Bagi duit sama orang tua. Sedekah mana-mana orang tuanya nggak dibagi. Itu dibenerin. Tuh begitu. Namanya Syekhul Mursyid. Di lempengan mana yang mengganggu dia dekat dengan Allah? Beda-beda. Jalur yang terendah, jalur sabar. Asal bapak sabar, diomelin bini mulu, jadi wali. Begitu. Iya, begitu. Ada kitabnya, Sofahat an sabril ulama an su'i khuluqi zaujatihim. Tesis tentang orang jadi wali gara-gara sabar diomelin bini. Itu ditulis fulan kiainya, fulan asal sabar. Itu jangan batuk, kudu sabar. Gitu. Begitu. Itu begitu. Ada itu juga surga saya sabar aja udah, nggak apa-apa gitu. Cuman mau nanya, ada nggak ini yang diomelin bini? Ya Allah, sabar. Begitu. Jadi beda-beda gitu. Enggak sama. Nabi itu ajarin enggak sama. Ada orang Senin Kamis doyan, begitu tahajud doyan, tapi kalau ada kotak amal pura-pura merem. Maka yang kayak begini sama Nabi, sedekah. Syekhul Mursyid itu begitu, penyakitnya di mana? Penyakit itu tuh begitu, beda-beda ajaran tuh. Tingkatan dasar latihan udah kita kasih, disuruh sedekah sehari 1000, istilah gigi 2000, belajar bagaimana membuang dunia dari hati,
Dari itu aja belajar supaya dunia biasa aja. Disuruh baca sholat timbang 100 menit habis sholat. Itu belajar untuk bersyukur sama Rasulullah yang ngajarin kita sholat. Kan sholat gara-gara Nabi Isra Mi'raj. Makasih sama yang Isra Mi'raj. Kita bisa sholat. Begitu. Jadi suruh baca Quran biar sari sa'ain. Kan begitu. Belajar untuk dekat dengan Allah. Kalau nggak belajar nggak bisa. Belajar sedekah, belajar bersolawat, belajar baca Quran sehari sa'ain. Sa'ain tahu sa'ain? Biar gampang selembar dah. Sekaca, tahu sekaca? Salaman segini nih. Iya, kalau sa'ain mau bingung, begitu. Begitu tuh, takut belakangan gak ada ainnya. Begitu. 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 Makra namanya. Satu makra. Satu makra. Begitu. Sa'ain itu namanya satu aina. Udah rada doyan, baca dalail. Tuh begitu. Karena cara terdekat buat Allah, dalail. Begitu. Suruh ziarah ke orang soleh. Emang apa? Itu jalan-jalan dekat dengan Allah. Begitu di atas gunung, ngapa itu wali di atas gunung? Ya kita jangan ngapa. Sekarang aja susah naiknya. Gimana zaman dulu, makannya gimana, minumnya gimana? Dia nggak stres. Kita baru naik sekali aja udah stres. Ini kita belum layak tinggi. Kan begitu.